Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ingrid Kristia Lawrence Manuntak dengan NIM 230101001072 dari Prodi Sistem Informasi mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat tentang toleransi kebebasan beragama dalam perspektif modern untuk nilai UTS Pendidikan Agama. Di sini ada materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan toleransi dan kebebasan beragama dalam masyarakat modern. Lalu kedua ada mengapa toleransi beragama penting di masyarakat yang beragam. Yang ketiga, apa saja hambatan dalam menerapkan toleransi di era sekarang. Lalu yang keempat ada implementasinya, menjaga kebebasan beragama tanpa memicu konflik. Lalu yang terakhir ada refleksi saya sebagai masyarakat di Indonesia terhadap topik yang akan saya bahas. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang sebelum membahas lebih lanjut, di sini akan membahas tentang pengertian dari toleransi itu tersebut. Yang pertama, toleransi didefinisikan sebagai sikap memegang, menghargai, membiarkan, dan membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya dalam konteks positif yang berbeda dengan pertentangan pada pendirian sendiri. Contohnya menghargai pendapat orang lain itu disebut juga bisa toleransi. Dalam konteks ini, toleransi saya akan bahas tentang toleransi dalam beragama. Selanjutnya ada sejarah awal mula toleransi. Jadi, toleransi itu sudah ada dalam zaman kuno. Tercerminnya dari sikap saling menghargai di masa Hindu-Buddha. Serta dalam Islam ada perjanjian namanya Hudaybiyah yang menjadi contoh awal toleransi di umat agama Islam. Di dalam Kristen juga ada tentang toleransi menghargai orang lain dengan menyebarkan kasih, perbedaan orang lain yang mempunyai beragama yang berbeda pada kita. Di Eropa, begitu juga toleransi diperkenalkan selama Revolusi Prancis dengan menilaikan nilai kebebasan dan persamaan. Dan pada tahun 1965 juga PBB menetapkan tahun tersebut sebagai tahun toleransi untuk memperingati Mahatma Gandhi yang mengedepankan non-kekerasan. Kemudian juga ada di tahun 1995 ada UNESCO dengan mendeklarasikan Hari Toleransi Internasional dengan menjalankan perjalanan toleransi ini terus berkembang dan diakui sebagai fundamental dalam masyarakat modern yang semakin beragam. Selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan toleransi dalam kebebasan beragama dalam masyarakat modern. Jadi kita sudah tahu pengertian dari toleransi dan kita akan bahas dalam masyarakat modern tersebut. Jadi toleransi dapat didefinisikan sebagai sikap saling menghargai dan menerima keberadaan agama lain di mana individu atau kelompok diberikan kebebasan dalam menjalankan keyakinan mereka. Tanpa rasa takut, tanpa rasa diskriminasi atau penganiayaan, masyarakat boleh memeluk agamanya tanpa adanya ketakutan tersebut. Jadi kebebasan beragama di sisi lain adalah hak manusia sebagai fundamental mencakup hak memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan yang kita anut. Lalu selanjutnya ada mengapa toleransi beragama penting di masyarakat yang beragama. Jadi toleransi beragama adalah komponen yang paling penting dalam menciptakan masyarakat yang damai dan serta harmonis, terutama
terutama di tengah negara yang memiliki keberagaman agama budaya yang beragam. Contohnya di Indonesia. Mengapa kita perlu namanya tuh mentoleransi? Jika tidak melakukan toleransi, maka negara tersebut akan runtuh, cenderung mengalami peperangan, dan pastinya tidak akan maju. Dengan adanya toleransi antara masyarakat, adanya kedamaian, adanya eh, sikap saling menghormati, negara akan jadi aman tanpa takut eh, tanpa takut terjadi penganiayaan, kekerasan dalam memeluk agama. Di contoh gambar di samping juga disebutkan ada negara Nigeria yang mengalami perpecahan dalam agama. Lalu ada India yang mengalami terjadi perpecahan agama di antara Hindu dan Islam. Serta di Nigeria ada Islam dan Kristen. Dari contoh situlah kita bisa menyimpulkan kalau negara yang mengalami perpecahan akan mengalami penganiayaan, kekerasan, tidak adanya kedamaian dalam negara itu. Pentingnya kita belajar mentoleransi agama negara, agama yang lain agar terciptanya keharmonisan di tengah keberagaman budaya. Lalu apa sih hambatan dalam mengimplementasikan toleransi kebebasan di era modern? Jadi di daerah modern tentu masih banyak namanya intoleransi di era sekarang yang mengancam antar umat beragama, yang meningkatnya eh, ekstrim, ekstremisme, klaim kebenaran sepihak, serta pengaruh politik ekonomi dapat memicu konflik. Hambatannya ada yang pertama ada ekstremisme beragama, eks- ekstremisme beragama, yaitu menganggap agama kita sendiri lebih power daripada agama yang lain. Itu adalah hambatannya. Jadi ketika agama si A meyakini agama saya eh, lebih terbukti kebenarannya, lebih menjaminkan kebenaran di akhirat nanti, itulah pandangan yang sebagian masyarakat memiliki pandangan tersebut. Yang kedua ada pengaruh politik dan ekonomi. Apa sih pengaruh politik dan ekonominya? Contohnya adalah calon-calon pemilihan yang melakukan politik dengan identitas agama, dengan menghasut masyarakat tersebut untuk memilih saya dan agar saya bisa membangun daerah tersebut eh, daerah tersebut lebih maju. Serta ekonomi. Pengaruh ekonomi juga penting dalam keberlangsungan toleransi di suatu negara. Contohnya negara yang memiliki ekonomi rendah cenderung mengalami disintegritas yang tinggi. Ketiga ada penyebaran informasi negatif. Di era sekarang banyak sekali hoax-hoax tentang negatif dari suatu agama dengan apalagi di sosial media dengan menyebarkan informasi serta ayat-ayat yang dipotong setengah lalu disebarkan untuk mencemooh agama lain agar 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 agama yang kita anut menjadi lebih naik dan merasa lebih benar. Yang keempat ada kurangnya pendidikan toleransi. Dari sebagian daerah di Indonesia eh, masih banyak kurangnya pendidikan tentang toleransi, bagaimana menghargai eh, antar umat beragama. Dari orang tuanya yang tidak mengajarkan ke anaknya tersebut toleransi untuk menghargai agama orang lain. Yang kelima ada intoleransi sosial.
Selanjutnya ada implementasi toleransi kebebasan beragama. Yang pertama ada reformasi peraturan, dengan meninjau kembali peraturan yang menghambat pendirian rumah ibadah dan memastikan bahwa semua agama memiliki hak yang sama dalam mendirikan ibadah serta memeluk agama tersebut. Yang kedua ada pendidikan toleransi. Bagaimana pendidikan toleransi ini? Dengan memasukkan pendidikan nilai-nilai toleransi dalam kurikulum merdeka, kurikulum sekolah, dan membangun kesadaran sejak dini, serta pentingnya menghormati perbedaan agama lain. Yang ketiga ada dialog antar umat beragama dengan mendorong dialog antar pemuka agama dari berbagai latar agama untuk membangun dan saling pengertian dalam bekerja sama dalam komunitas. Tentunya dalam beragama kita memiliki orang-orang yang cenderung tidak suka dengan agama lain dan memberikan informasi negatif tentang agama lain. Tentunya pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam membentuk satuan tugas untuk memantau pelanggaran kebebasan agama serta memberi sanksi tegas terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi. Yang terakhir adalah refleksi diri saya. Refleksi diri saya mengenai toleransi kebebasan beragama dalam perspektif modern dengan mengajak untuk merenungkan pentingnya sikap saling menghormati dan memahami antar umat beragama di tengah keberagaman agama. Yang saya lakukan di masyarakat yang saya tinggali dengan tidak mengadu domba agama lain, serta menjaga kedamaian di sekitaran lingkungan saya dengan menghormati agama lain. Yang ketiga, tidak melanggar hukum dengan merusak rumah ibadah orang lain dan tidak mendukung adanya protes pembangunan agama antar rumah agama lain. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi tersebut hari ini adalah toleransi adalah kebebasan beragama dalam perspektif modern bukan hanya sebuah konsep teoretis, tetapi sebuah kebutuhan praktis dalam kebutuhan sehari-hari. Melalui refleksi diri, kita diingatkan akan tanggung jawab untuk menjaga kerukunan, harmoni di tengah keberagaman. Dengan memahami tantangan yang ada dan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai toleransi, kita dapat berkontribusi pada terciptanya kedamaian masyarakat yang sejahtera. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf tentang presentasi ini. Terima kasih.